apakah bimbel dilanjutin atau usaha usahanya itu kulinernya. udah akhirnya kita berhentikan Bimbel? yang bimbelnya. Justru ketika pada bagi rapot anak-anak itu pada juara lagi, sehingga orang tua mohon untuk tetap dijalani, tapi kita nggak bisa karena kita nggak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas di video ini tentang seorang guru ya yang memiliki juga usaha kuliner ya bersama keluarganya. Nah, sebelumnya ayo di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe segera bunyikan loncengnya ya. Kita akan membicarakan tentang ini ada Pak Irwan, teman lama saya. Sebenarnya kita sama-sama jadi guru. Sekarang beliau adalah wakil kepala sekolah di SMP Negeri 30 ya, Jakarta, dan menariknya bersama kakaknya namanya Bu Susi ya, dan juga guru di SMP Negeri 95 ya, guru SMP 95. Mereka punya usaha keluarga ya, namanya Bakmi Tenda gitu ya. Jadi ini kita sudah wawancara sebenarnya beberapa guru yang juga punya usaha kuliner ya, selain dia mengajar. Nah, kita akan ngobrol dengan Pak Irwan, ikuti terus ya videonya. Pak Irwan, terima kasih waktunya. Karena tak kenal maka tak sayang, Pak Irwan kayaknya harus menjelasin nih namanya gitu ya, bertugas di mana, guru apa. Silakan Pak Irwan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Irwan Mainur, bisa dipanggil Irwan. Saya bertugas di SMP Negeri 30 sejak 2012. Sejak 2012 hingga sekarang. Dan sebelumnya di SMA 13 sama-sama saya. Ya. Terus? Sebelumnya di SMA 13 dari sejak tahun 99 sampai 2012. Nah, mata pelajaran yang saya ajarkan adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi guru bahasa Inggris dan dia guru favoritnya anak-anak. Ngajarnya kayaknya memang mungkin enjoy kali ya. Jadi disukai oleh anak-anak tuh dulu di 13 juga. Oke ya, sekarang kita mau ngobrol sebenarnya seputar PJJ nih Pak Irwan. Sekarang kan udah 15 bulan ya. Iya. Ini belum pernah tatap muka kan? Belum pernah. Belum pernah. Nah, berarti Pak Irwan tuh melaksanakan hampir 16 bulan nih adalah PJJ. Nah, sebenarnya apa sih kesannya nih, atau merasa seperti apa nih saat selama PJJ ini? Ya, sebenarnya kita inginnya sih optimal dengan tatap muka ya, tapi karena kondisi sehingga kita lakukan dengan cara daring ya. Jadi kegiatan-kegiatan PJJ-nya bisa berbagai macam cara, bukan hanya kita guru bahasa Inggris, cuman mata pelajaran lain juga lakukan itu. Nah, kalau saya memberikan pembelajarannya juga pun variasi. Jadi ada kegiatan kita menggunakan Google Classroom. Tapi ketika perlu penjelasan kita buka juga Zoom Meet atau Google Meet yang di situ kita buka kesempatan seluas-luasnya apabila anak-anak yang kurang mengerti. Kalau ujiannya juga daring kan berarti? Ya, kita pakai Google Meet. Pakai Google Form ya. Jadinya kita gunakan berbagai macam cara lah. Kalau bahasa Inggris kan berarti ada speaking ya? Itu gimana? Ya, berkomunikasinya jadinya kita lebih ke penugasan tugas-tugas yang bagaimana caranya dia untuk speak up ya, bicara gitu. Jadinya lewat video jadinya mereka dituntut kreatif untuk kondisi sekarang ya. Tapi sebenarnya anak nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah ya, cuman masalahnya itu kita hanya bisa mendirect belajar ya, bukan mendirect bagaimana cara apa segala macam, nggak seperti kayak kita di sekolah pada umumnya. Jadi ada unsur yang lain. Kalau itu lebih murni kepada belajar saja. Kalau PTM itu, kalau punya PJJ. Kalau listeningnya jadi kayak gimana tuh? Jadi listening itu lebih ke mereka dengerin seperti konten-konten YouTube gitu ya, terus kemudian kita tanyakan seputar pembelajaran, pemahaman dari video yang mereka dengar. Makanya kita nggak kasih yang nggak ada subtitlenya gitu, tapi video-video bahasa Inggris yang sederhana. Jadi dibebaskan anak-anak memilih gitu? Ya, karena itu memang kebebasan, merdeka belajar kan sesuai dengan keadaan sekarang. Terus kalau kendala Pak gurunya atau muridnya ada nggak?
Kendala-kendala lebih ke hal teknis ya, terutama biasa anak-anak kendalanya ada apa? Ada jaringan, masalah kuota. Nah, sehingga memang saya juga nggak sering-sering untuk Zoom gitu. Jadinya karena kasihan kalau kita banyak lakukan itu. Jadi lebih kepada yang penting-penting ketika dia kebutuhannya ada masalah di pemahaman, yaitu saya saya bisa langsung telepon aja ke mereka gitu. Kalau bantuan kuota sendiri gimana? Setelah Di ada bantuan Kemendikbud kuota itu kita ada bantuan kuota juga. tapi sejak dibantu berarti nggak ada masalah lagi dengan kirim-kirim atau gimana itu? Ya sebenarnya nggak ada masalah ya. Jadi di sini Cuma pun kan nggak bisa YouTube ya? ya Kalau itu ya bantuan kuota. selama ini sih mereka terkendalanya bukan itu ya. Lebih kepada anak-anak terkendalanya karena kadang-kadang jaringan di sekitar rumah mereka itu yang pada Jakarta ya. Iya, kadang-kadang problemnya di situ. Cuman nggak lama sih, nanti setelah itu mereka bisa. Jadinya fleksibelnya di situ adalah kita nggak bisa pada satu waktu itu kita tuntut anak untuk hari itu bisa menghadiri itu, karena kadang-kadang ada masalah itu sehingga kita beri agak kelonggaran untuk mereka baik tugas-tugas gitu. Tapi anak ngerjain ya, maksudnya? Alhamdulillah. Tidak ada yang tidak ngerjain, atau kalau misalnya ada kasus nggak ngerjain tuh Pak Irwan, didatengin atau enggak tuh ke rumah, atau kalau orang tua susah dikontak datang atau visit? Selama ini saya datengin ke rumahnya ngelihat kondisi, sekaligus juga kan ternyata ketika anak-anak yang mengalami permasalahan itu ternyata pun dialami sama guru yang lain oleh anak murid yang sama, berarti dia punya mungkin masalah apa gitu. Nah, ketika kita perhatikan ternyata mereka terkendala, mereka minjam HP, sehingga alhamdulillah di sekolah kita ini udah ada perangkat tablet 90 tablet yang sudah kita bagi-bagikan, dipinjamkan ya istilahnya. Kita pinjamkan. Dari mana tablet itu Pak Irwan? Alhamdulillah dari pemerintah. Pemprov DKI. Ya, ini kita. Jadi khusus anak-anak yang udah dipetakan, terus yang itulah yang dapat ya. Ya, jadi tidak ada sebenarnya ya, kalau bicara kendala masalah HP mereka sudah terselesaikan. Seharusnya sekarang udah enggak ya, artinya enggak. semua udah bisa ya. Sudah bisa, alhamdulillah. Dan kuota pun kan sudah dapat bantuan ya dari pemerintah. Waktu datengin anak-anak itu gimana mereka? Ya ternyata mereka beragam ya. Kasihan karena ternyata masalahnya lebih kepada masalah ekonomi sama rumah tangga, yang sehingga akhirnya jadi mempengaruhi cara belajar mereka. Rata-rata yang saya temuin ya orang-orang tua yang berpisah gitu. Iya. Sehingga gitu ya. Ya itu kendala yang paling yang kita kerepotannya di situ, karena orang tua ada yang yang kurang peduli gitu. Masalah pengasuhan. Sehingga ya itu paling tidak ya kita dampingin mereka untuk supaya tetap semangat untuk belajar. Oke. Itu ada nggak guru BK dan lain-lain yang membantu? Ada. Jadinya memang berawal wali-wali kelas pun datang ke rumah. Wali-wali kelas datang ke rumah, ditemanin juga guru BK ya untuk melakukan pendampingan ya. Nah, jika masalah itu perlu kita selesaikan secara bersama-sama, kita undang mereka datang ke sekolah bersama orang tuanya. Alhamdulillah selama ini banyak peningkatan ya, perubahan dari ini. Karena anak sendiri ternyata merasa terperhatikan ternyata. Jadi di kondisi PJJ ini ternyata mereka juga kaget kalau ternyata 1-2 kali nggak hadir itu ternyata mereka nggak dibiarkan, tapi langsung kita tanganin gitu, sehingga kasus-kasus semacam itu nggak berlarut-larut di 30. Oke. Kalau kakak Pak Irwan tuh guru di SMP Negeri 95? Iya. Yang Bu Susi itu? Bu Susi itu. Itu ngajar apa? Dia ngajar prakarya. Wah, kalau prakarya gimana tuh di masa pandemi? Agak susah juga ya? Iya. Ya mungkin kayak proyek kayak project gitu ya. Project ya. Nah, itu nggak tahu apa modelnya mereka sekarang bisa bersama. Kan biasanya kalau project itu kan dikerjakan
ada perencanaan, ada persiapan perencanaan dan ada biasanya pembiayaan. ada pembiayaan cara bersama-sama. Tapi nggak tahu nih yang seperti yang sekarang apa proyek-proyek sederhana gitu ya yang dikerjakan. Yang mungkin lebih kepada individu ya, dibanding karena kelompok udah nggak boleh ya. ya. Karena kan berkerumun aja kan udah nggak bisa, udah nggak boleh. Apalagi ngerjain ini bareng-bareng nah, gitu. Itu kan yang bahaya. dihindari, makanya untuk sementara ya ada hal-hal yang kita harus tidak bisa kita lakukan gitu secara optimal. Ya situasinya ya. Iya. Mau bagaimana lagi? Nih ya, Pak Irwan kan ada usaha kuliner nih ya di rumahnya ya, bakmi tenda bersama juga kakak tadi ya, Bu Susi itu ya. Nah itu sebenarnya seperti apa tuh? Bisa diceritain nggak awal mulanya terus sampai akhirnya punya bakmi tenda? Ya berawal dari saya merasa banyak kita ingin bantu orang, kita punya keterbatasan. Ya, jadi keterbatasan orang kan kebutuhannya itu kan tak terbatas sebenarnya, sehingga dengan keterbatasan itu bagaimana ya untuk bisa bantu orang ya, dia dengan cara kecil-kecilan kita buka lapangan pekerjaan lah dengan dengan kita buka itu. Terus kemudian lagi buat untuk memotivasi juga teman-teman, buat bahwa bagaimana kita bisa memanfaatkan lah lahan yang ada, potensi. Karena itu pun juga semuanya tidak berasal dari kita belajar dari orang, enggak, dari YouTube semua. Oh iya. Belajar dari sana sini, sehingga di sana juga kan bebas mau belajar apapun di sana. Pegawainya berapa sekarang? Sekarang karena kondisi sekarang ya cuman hanya 4 orang saja. 4 orang ya, aja karena kan kondisi memang pandemi menurun juga menurun. ya secara. Jadi kita lebih lebih melayani yang online gitu. Oke. Apa aja memang menunya di situ kan nggak semuanya mie ya, Nggak walaupun namanya mie. bakmi tenda. Iya. Ya jadi sebenarnya kalau punya dulu itu kita buat itu memang pada dasarnya sebenarnya dari coba-coba semua. Ayam kremes, ayam penyet, mie Aceh, terus kemudian sop iga, nasi uduk, mie ayam kangkung, itu semuanya ada sebenarnya dulu tuh. Sebenarnya kalau punya difokuskan kepada satu ini aja, itu pun sebenarnya sangat menjanjikan sekali kalau punya usaha. Makanya kadang-kadang banyak teman-teman saya sama teman kakak juga yang pengen lihat bagaimana sih usaha ininya. Sebenarnya untuk saat sekarang bagaimana kita bisa berpikir kreatif lah untuk supaya bisa bantu melalui sisi-sisi usaha gitu. Karena kebetulan kakak juga pinter masak, sehingga akhirnya dia disalurkan melalui disalurkan untuk itu. Nah itu keahlian ya. Tempat itu juga dulu sebenarnya awalnya bimbel yang saya dulu ngajar, bantu-bantu bimbel. Yang saya lihat ketika mereka lagi les gitu, orang-orang tuanya yang menunggu itu sambil bingung nyari makan sehingga dari situ bagaimana kalau kita buat semacam tempat bimbingan belajar, tapi sementara nunggu anak-anaknya lagi belajar, mereka orang tuanya makan di situ. Nah itu akhirnya berjalan setengah tahun. Cuman yang terjadi dulunya karena kita yang jalanin, sehingga akhirnya kita kerepotan karena kita terpaksa harus ke dapur. Sehingga ini kelihatannya kayaknya kita harus memilih apakah bimbel dilanjutin atau usahanya itu. Udah akhirnya kita berhentikan yang bimbelnya. Justru ketika pada bagi rapot, anak-anak itu pada juara lagi, sehingga orang tua mohon untuk tetap dijalanin, tapi kita nggak bisa karena kita nggak enak, karena harus fokus untuk jadi awalnya bimbel ya. Awalnya bimbel. Makanya ruangan-ruangan itu sebenarnya ruangan-ruangan yang udah di set buat belajar. Ruang-ruang kelas. Ruang-ruang kelas sebenarnya. Oke. Ya demikian ya percakapan kita dengan Pak Irwan ya, yang guru SMP Negeri 30 dan juga punya usaha kuliner, dan kakaknya yang guru SMP Negeri 95 yang bersama-sama punya kuliner, dan ternyata dulu tuh bimbel ya.
Nah, gara-gara orang nunggu bimbel itu pada makan gitu, akhirnya bikin restoran kecil-kecilan, akhirnya malah bimbelnya yang dibubarin, restonya yang berlanjut ya. Nah, tetapi ini sesuatu yang ya dalam perjalanan kan untuk fokus memang harus memilih, tidak mungkin semuanya ya. Dan tadi juga sudah membuka ruang untuk pekerjaan baru ya bagi orang lain yang membutuhkan. Ya, ini sesuatu yang tentu patut diapresiasi, sudah menjadi guru tapi juga masih punya tenaga loh ya untuk membangun usaha kuliner, dan itu tentu sesuatu yang patut diapresiasi ya, karena tidak semua orang mau dan bisa melakukan hal tersebut. Nah, kita akan ikuti di video selanjutnya adalah bakmi tendanya nih, kita datengin dan menunya apa saja dan akan kita review ya, kita rasakan seperti apa. Saya berada di sebuah rumah makan di wilayah Jakarta Utara, namanya Bakmi Tenda. Lingkungan di sini hijau ya, jadi banyak tanaman gitu ya, dan memang ini betul-betul sesuai namanya. Dia ada di tenda, jadi ada beberapa tenda di situ. Kalau di saya mungkin ini seperti saung ya. Kami memilih posisi yang ini. Nah, di sini kita akan membahas tentang menu Nusantara dan penggabungan antara Jawa dan Sumatera ya. Yang pertama adalah mie Jawa, yang kedua adalah es campur Medan. Nah, seperti apa? Kita akan bahas dalam video berikut ini. Ikuti terus, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, segera bunyikan loncengnya. Nah, oke. Sebelum makan kita harus berdoa dulu ya. Dan nanti pada saat makan tentu saya tidak mungkin pakai masker ya. Jadi maskernya dibuka dulu. Bismillah. Oke, kita akan memulai mie-nya dulu ya. Seperti apa? Ini ada kerupuknya ya. Mungkin tadi sudah dilihat ya, tapi ini tempatnya unik ya, ini seperti wajan kecil gitu, terus ada tatakannya. Nah, di sini yang terlihat adalah selain mie, juga ada kerupuk, kayaknya kerupuknya kayak kerupuk gendar ya. Lalu ada timun, ini ada sayuran ya, kayak daun bawang, sawi, lalu ada cabai rawit ya. Saya akan coba, pilihan menu saya adalah mie Jawa. Ini kayaknya ada ayamnya juga, ada telurnya, ada kol, ada sawi. Kita coba ya seperti apa. Ini kayak ada bawang merahnya, ada bawang putihnya. Bumbunya pas ya. Oh, ternyata ada tomat. Enak, kita campur timun. Bagi yang senang pedas, mungkin bisa dicampur ya. Ini dia ada saus, tapi saya nggak begitu suka saus. Tapi ada sambal, mungkin sedikit ya. Karena saya tidak terlalu doyan pedas, nggak terlalu saya banyakin ya, tapi mungkin ini memberi rasa berbeda. Yang pasti tanpa sambal pun tadi sudah terasa enak. Saya akan coba lagi. Enak. Saya rekomen sih, kalau kesini pesen ini. Rasanya tuh memang bawang putihnya kerasa, bawang merahnya kerasa, ada telur. Terus ayamnya tuh dipotong-potong cukup gak terlalu besar, tapi gak kekecilan juga. Oke. Oke. Mungkin saya akan berpindah ke es ya.
Ini namanya es campur Medan. Nah, di sini ada tape, ada biji selasih. Lalu ini apa ya? Cincau ya, cincau hitam. Terus ada ini apa namanya ya? Kalau dulu saya nyebutnya pacar Cina ya. Kemudian ada sari kelapa. Selain itu es batu. Kita coba ya, seperti apa. Seger. Tapenya enak ya. Ini segar juga karena ada campuran sari kelapa maupun cincau tadi. Cincau ini kan banyak gunanya ya. Salah satunya menurunkan suhu tubuh kita. Jadi kalau aus banget, bagus juga nih. Enak dan segar. Ya, akhirnya selesai juga nih. Saya kenyang banget. Tadi agak kepedesan karena ternyata saya gigit cabai rawit ya. Jadi cukup kepedesan, tapi nggak apa-apa. Memang kebayar sih dengan rasa enaknya. Ini membuktikan bahwa makanan Nusantara ternyata nggak kalah enak dengan makanan-makanan impor itu. Makanan-makanan yang sekarang ini memang digemari oleh kawan-kawan milenial. Jadi untuk teman-teman milenial nih ya, baik itu yang anak-anak maupun yang masih muda, ini cobalah berbagai menu Nusantara. Kita harus melestarikan menu-menu Nusantara agar ya ini terwariskan, tidak punah nih di Indonesia, dan memang rasanya juga nggak kalah kok ya, dan harganya murah serta sehat ya. Oke, untuk itu saya akan melanjutkan nanti minum ini memang terasa sangat segar, sekaligus untuk ngilangin rasa pedas tadi ya. Oke, nah tapi jika bermanfaat ya, ini segera di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, segera bunyikan loncengnya. Kita ketemu lagi pada video berikutnya di channel YouTube Retno Listiarti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.